Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimahullah ta'ala di Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan semuanya diberikan limpahan rahmat taufik hidayah inayah serta ridhonya, bisa di ityani faradiyah, yaitu melakukan ibadah fardu di sholat duhur. Salam salam tak lupa mari kita salam dan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jamaah sidang salat duhur, insyaallah nanti kita bisa bertahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mahabbah. Mahabbah disebut dalam Al-Qur'an sering menggunakan kata-kata habba yahibbu. Dalam akar katanya sering kalimat ini di dalam Al-Quran juga sering disebut, dalam hadis juga sering disebut. Yuhibbuna man hajara ilaihi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiru ala anfusihim wa kana bihim. Yuhibbu ahabba yuhibbu. Orang-orang Ansor, yaitu orang-orang yang selalu menanamkan cinta kepada orang-orang sebelumnya, orang-orang yang datang ke Madinah, yaitu Muhajirin. Maka orang-orang yang menanamkan cinta hanya semata-mata karena Allah, dia biasanya mengorbankan, mendahulukan aspek-aspek keduniaan, ia tinggalkan, ia berikan kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Mahabbah datang ke diri. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna. Hai orang-orang yang beriman, may yartadda, orang yang yartadi, bolak-balik, yang tak tenang, yang murtad bahasa. Makanya murtad itu artinya irtadu, fahuwa murtad, wadaka murtad. Murtad itu orang yang keluar dari ajaran Islam, bolak-balik tak tenang hati. Minkum, dari kalian semua, angginihi, apa? Karena dia murtad dari agamanya. Jadi sebagian dari kalian semua ada yang murtad. Kalau yang murtad, fasofa yatillahu, maka Allah akan datang, maka Allah akan memberikan kepadanya di qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, sebagian orang yang cinta kepada agama dan orang yang cinta kepada dunia. Lalu sekarang kita di mana posisinya? Kalau kita cinta dengan dunia, maka kita akan dapat dunia. Namun kalau kita cinta dengan agama, kita akan dapat agama. Mana yang kita dahulukan? Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu inda wa khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wa mu'allim bis-shawab." Maka di dalam tafsir jumhur mufassirin, yang dimaksud adalah kalau kamu ingin kehidupan yang langgeng di akhirat, qul in kanat lakumud darul akhirah inda wa khalisatan min dunin nas, maka yang akhirnya nanti Allah akan berikan akhirat kepada manusia jika kita izharu billah,
mengedepankan Allah atau mengedepankan dunia, mengedepankan akhir tidak untuk kepentingan kita bisa berjumpa kepada Allah. Alhasil mengedepankan, mendahulukan akhirat itu akan Allah berikan besok ketika kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengedepankan dunia dan dunia, sibuk kita dunia, maka ini orang beranggapan la yatamannahu, tidak akan pernah mengingat-ingat kematian. Orang yang akan hidup selamanya, orang yang akan terus mencapai pesan-pesan di dunia, biasanya dalam dirinya la yatamannahu abadan bila qaddam kaidi. Ia beranggapan amal-amal, perbuatan-perbuatannya, ia menganggap bahwa saya tidak akan pernah mati. Itulah kalimat yang disematkan dalam Al-Quran. Walayyatamannahu, katakan lan itu menafikan, tidak akan pernah mereka mengingat kematian. Maka orang yang bagus adalah orang yang beramal untuk dunianya, seakan-akan dunia ini dia untuk bekal besok di akhirat. Yang hanya percikan saja. Saya nikmatin kehidupan dunia, alhamdulillah, bisa makan untuk kehidupan yang akan datang. Jamaah sidang sholat zuhur rahimahullah ta'ala. Maka sering kita sebut-sebut dalam hadis, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kadang orang berhentinya i'mali dunianya toh dunia saja. Tapi gak pernah berpikir wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Di dalam kitab Al-Risalah Qusairiyah, beliau mengambil pendapat dari Muhammad bin Ali Al-Kitani. Al-mahabbah yang dimaksud menanamkan cinta, apa itu? Hiya al-isaru lil mahbub, mendahulukan sesuatu kepada untuk yang kita cintai. Maka kaidahnya isar, kalau mendahulukan dunia, orang yang mendahulukan dunia ini mahbub. Tapi kalau mendahulukan akhirat, kita dahulukan akhirat orang lain. Silakan Pak, sedekah silakan, yang banyak sedekah silakan, amal yang banyak, silakan ibadah yang banyak, maka makruh. Al-isal fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Inilah Imam Asyuti mengatakan. Makanya kalau orang Ansor, kenapa orangnya alim-alim semua? Dari kitab-kitab sejarah, kitab-kitab Indo sejarah, Tarikh Tabari, Al-Kamil fi Tarikh, Al-Bidayah wa Nihayah, At-Tarikhul Islam karya Utsman Az-Zahabi yang 93 jilid. Kita cross-check sejarah-sejarah membuktikan orang-orang Ansor adalah orang-orang yang alim agama. Sementara orang Mekah yang sukanya emosi, yang sukanya marah-marah, malah mendapat kedudukan yang tinggi di tengah-tengah orang-orang Madinah. Jamaah rahimahullah. Maka dari sini menanamkan yuhibbuna man hajara ilaihi. Tidak murtad kita, tidak kita bolak-balik hatinya, tidak ingkar hatinya. Yaudah, kalau Islam mantap dengan Islamnya. Kawal terus Islam itu, dahulukan kepentingan akhirat dengan kita berbicara kepentingan di dunia ini. Makanya Al-Quran juga sering menyindir pada semua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia untuk bekal di akhirat. Jamaah, maka dari itu hakikatul mahabbah. Apa hakikat cinta? Apa ontologi? Apa hakikat cinta? Ayyan siya abdu khatahu minallahi azza wa jalla wa yasa khawaijahu ilaihi. Ada apa? Seorang hamba ini melupakan bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala wa jalla. Dia hidup di dunia. Masya Allah, saya lupa ya Allah. Saya ketika dunia saya kerja, padahal dia bekerja, tapi dia kayak lupa. Misalkan punya harta, tidak punya, saya punya harta tidak. Padahal hartanya banyak orang punya. Punya kedudukan pangkat, lupa dengan pangkatnya, padahal dia tinggi pangkat. Wayang sahawai dan dia melupakan kebutuhannya ketika di dunia. Punya harta, punya pangkat yang banyak, ia lupa. Ia dan lupa. Inilah dalam kitab Al-Qusairiyah mengatakan keduniaan itu kita anggap sedikit saja.
Meskipun orang menganggap banyak, istiqlal kasir, menyediakan hal yang banyak min nafsika pada dirimu. Kalau engkau punya kedudukan, engkau punya mobil, engkau punya pangkat harta dan banyak, engkau sikitkan sedikit, cukup. Wastiksarul qalil min habibika. Tapi apa? Menganggap suatu itu hal yang banyak kita anggap yang kecil, min habibika, dari kekasihmu atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta dunia, kita anggap sedikit. Meski orang bilang banyak, kita juga anggap sedikit. Insya Allah yang sedikit itu untuk kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa kelak di yaumil kiamah. Inilah yang kita setorkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sumiyat al-mahabbah, dikatakan mahabbah, mahabbatun, mahabbah li'anna, karena seluruh mahabbah itu namhu minal qalbi, bisa melebur hati, ma siwa mahbub, dari sesuatu yang ia cintai. Jamaah, kalau kita seandainya kita mencintai sesuatu, bisa itu melebur. Kalau kita cinta seorang, bisa habis kita. Mencintai seseorang belum tentu orang lain itu cinta dan kita. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan balas cinta kita. Kita cinta kepada orang yang berpangkat, bisa melebur cinta kita. Mungkin kita buta, tapi kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah hilang cinta itu. Investasi cinta. Jamaah, binanya ini yang kita sampaikan. Alhasil bahwa seorang hamba memiliki mahabbah hanya menanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanya semata-mata untuk cinta kita kepada Allah, sebagai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wa fiikum azim. Faina subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.